Ini yang disebut mustaudaah. Ya, menyebar. Di mana dia tersembunyi itu? Hanya Allah yang tahu. Makanya antum kan beraktivitas kan? Ada yang berdagang, ada yang kerja jadi karyawan, jadi gini, di pengusaha macam-macam untuk mendapatkan apa? Itu yang menyebar ini. Ya. Dan menariknya antum kan minta kepada Allah, ya kan? Bahkan setiap dalam sholat. Coba lihat, Isa aja tadi minta 4 kali. Masih ingat nggak? Ya, coba duduk di antara dua sujud itu. Ya, antum baca apa? Rabbighfirli wajburni apa artinya warzuqni? Minta rizki tuh. Antum minta rizki, antum ke pusat minta tuh kepada Allah. Ya Allah, saya minta rizki. Warzuqni itu minta rizki. Ada yang belum tahu. Ya 4 kali Isa warzuqni. Setelah Isa masih minta juga. Ya Allah, berikan saya rizki. Yang tadi apa dalam sholat? Warzuqni. Warzuqni minta rizki. Antum minta ke pusat tuh, minta ya Allah, minta. Soalnya Allah disebarkan. Ambil. Cuman persoalannya yang kurang lengkap, kita nggak belajar bagaimana cara ngambilnya. Nggak tahu infonya, ini nyebarnya kemana aja nih. Yang paling repot itu adalah orang bikin usaha duluan. Usaha ini. Memang akan dapat. Cuma karena kita nggak tahu cara menyebarnya, maka masanya lebih lambat cara mendapatinya. Dan itu nggak terukur. Nggak terukur dalam konteks apa? Dalam konteks memetakan aktivitas kita. Kadang-kadang, maaf, waktunya sholat masih sibuk nyari ini. Ya, jadi kita nggak bisa bagi kapan sholat, kapan baca Quran, kapan sedekah, kapan tilawah, kapan ngapalin Quran. Coba lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kan pedagang sukses, pebisnis sukses, hartanya banyak, tapi masih sempat sholat tahajud sampai khatam Quran. Masih sempat sehari punya program sedekah, sehari nengokin orang sakit, sehari bisa menyolatkan orang yang meninggal, sehari bisa nganterin orang ke alam kubur. Itu ketika Nabi tanya, siapa malam ini hari ini yang sempurna jamaahnya? Ngacung semua. Siapa hari ini sudah sedekah? Sebagian turun tangan, Abu Bakar masih angkat. Siapa hari ini yang sudah membaca Al-Quran? Beliau angkat. Siapa hari ini yang nengok orang sakit? Beliau angkat. Siapa yang hari ini sudah mengantar orang ke jenazah ke kuburan? Beliau angkat. Semua ini katakan Nabi, beliau angkat tangan. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara manage aktivitasnya? Karena beliau tahu kunci rezeki itu ada di sini. Kalau nyebarnya ke sini, maka beliau atur aktivitas ibadah saya ini yang ke sini, yang rezeki ini yang ini. Atur waktunya kapan mendapatkan yang ini, kapan mendapat yang lain. Yang paling dahsyat ini nanti yang akan kita bahas. Ada rezeki bahkan yang belum dicari, dia sudah datang min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak dia ketahui. Beriman bahwa rezeki saya sudah dituliskan malaikat, maka akan membangkitkan semangat untuk mencari rezeki, tidak menjadi orang yang berputus asa karena menganggap rezeki kita sudah diambil orang lain. Kalaulah rezeki musang diambil harimau, maka sudah lama musang itu punah dari atas muka bumi ini. Makanya apa kata orang Melayu? Rezeki musang takkan dimakan harimau, karena sudah ada rezekinya masing-masing. Ungkapan itu bisa jadi membangkitkan semangat, tapi juga bisa jadi membuat orang menjadi malas bekerja. Rezeki musang takkan lari ke mulut harimau, semua sudah ada rezekinya masing-masing. Itu kalimat memberikan multi interpretasi. Bagi orang yang bersemangat bekerja, terus semangat. Kenapa? Takkan habis rezeki itu dimakan harimau, masih ada sisa-sisa untuk musang. Tapi bagi orang yang apatis, udahlah kita duduk aja, biarpun nanti habis dimakan harimau, rezeki musang datang juga ke kita. Ini tak betul. Oleh sebab itu lihatlah bagaimana Nabi mengajarkan rezeki. Adakah Nabi dan sahabat duduk-duduk saja berpangku tangan? Tidak. Ketika pindah sahabat dari kota Makkah ke kota Madinah, tak ada harta yang bisa dibawa. Lalu kemudian datanglah Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Lalu Sa'ad menawarkan, kau ambil rumahku, mana yang kau mau? Ambil. Kau ambil istriku ini, nanti ku ceraikan. Waktu itu poligami belum lagi ada batasan, belum turun ayat matsna wa thulatsa wa ruba'. Istrinya sampai ada 10, 20. Mana yang kau mau ku ceraikan? Ambil. Tapi apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf waktu itu? Dullani ala suq, tunjukkan saya mana pasar kota Madinah. Itu menunjukkan mereka semangat mencari rezeki. Mereka tidak tidur-tiduran di emperan Masjid Nabawi. Mereka tidak tidur ketika diajak untuk mencari rezeki. Udahlah, rezeki sudah tertulis. Nah, tak begitu. Maka ayat Quran juga mengajarkan idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala.
Makanya doa masuk pintu masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan untuk aku pintu-pintu rahmatmu. Tapi kalau keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, aku minta bukakan pintu rezekimu. Kenapa? Keluar dari masjid langsung pergi ke pasar, langsung buka toko ruko, yang pergi ke sungai mencari ikan, yang punya tanah kebun tanam tanaman, minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keyakinan dalam diri bahwa rezekiku tidak akan diambil orang lain. Itu di antara ucapan kalangan salaf bernama Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata dia? Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu rezekiku yang sudah ditetapkan Allah tidak akan diambil orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi tenang. Tapi ini juga memberikan mata pisau dua, satu ke bawah, satu ke atas. Maka dia mesti dijelaskan dengan baik. Oh, rezekiku sudah ada, kalau begitu tak perlu aku risau, nanti dia akan datang sendiri. Tetap kita mengusahakannya. Tengoklah bagaimana rezeki yang sudah ditetapkan Allah untuk Hajar. Tapi Hajar tak tahu bahwa itu untuk dia. Dia lari ke Bukit Safa, tak ada air. Dia lari ke Bukit Marwah, tak ada air. Lalu kemudian dia datang, ternyata Allah sudah menyiapkan air dari tumit tapak kaki Ismail alaihissalam. Tapi itu keluar bukan karena dia duduk-duduk santai. Hajar tak ada duduk santai. Rezeki kita udah ada, nak tenang-tenang aja, nanti muncul sendiri air ni. Nah, tapi tetap dia cari. Begitu juga dengan Maryam. Maryam memegang anaknya yang baru lahir, Isa alaihissalam. Apa kata Allah kepada Maryam? Wa ghuzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati. Kau goncangkan pangkal batang korma di belakang dengan pundakmu, anakmu tetap kau pegang, kau goncangkan ke belakang. Tusaqit alaiki rutaban janiya, akan gugur buah korma dari atas. Maka kumpulkan ayat, hadis, pemahaman salaf, barulah sempurna dia. Dia seperti puzzle gambar, jangan ambil sepotong tak utuh dia. Maka ambil ini gambar mobil, ada bannya, ada atapnya, ada jendelanya, ada spionnya, ada mesinnya, barulah dia menjadi gambar yang sempurna. Kenapa Allah tak kasih saja satu? Kenapa? Disitulah nampak yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah ingin menunjukkan mana keutamaan orang beriman. Ada di atas itu. Siapa dia? Wallazina utul ilma, orang yang berilmu. Ada beriman, ada berilmu. Darajat, diangkat Allah beberapa derajat. Masalah fisik, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Masalah rezeki, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Masalah memahami Al-Quran dan Sunnah pun macam ini juga. Tak semua sahabat Nabi. 114.000 jumlah sahabat Nabi, kata Imam Abu Zur'ah. Tak sama semua kualitasnya. Ada yang hebat dalam bidang hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang hebat dalam bidang tafsir, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ada yang faqih, ahli fikih, Abdullah ibn Umar, Aisyah, Abdullah ibn Mas'ud. Ada yang bidang bacaan Al-Quran, qiraatnya, yaitu Ubay bin Ka'ab, Zaid ibn Thabit. Ini menunjukkan ada kelebihan masing-masing. Maka begitu juga dengan masalah rezeki ini. Dengan meyakini bahwa rezeki ditulis, maka jangan ragu. Ibu yang punya anak, jangan sampai, nak, aku tinggalkan engkau, aku khawatir nanti kau makan apa, maka kau makanlah segalanya. Aku khawatir nanti kau susah. Ini sudah kusiapkan duit korupsi, duit haram, duit sikut, duit tunjang, duit sipak, duit sundul. Gara-gara khawatir anak tak makan, lalu menyediakan harta haram. Na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi, apa kata Nabi Yaqub? Ma ta'buduna min ba'di. Sesudah aku mati nanti, apakah kau punya keyakinan atau tidak? Itu makna ta'buduna min ba'di. Bukan sesudah aku mati nanti kau makan apa, nanti kau gimana. Itulah yang membuat orang menjadi kufur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahami makna rezeki dengan baik. Hai orang yang susah, kamu jangan risau akan kesusahan kamu. Jangan bunuh anak kamu karena kamu susah, karena aku yang akan bagi rezeki kepada kamu, wahai orang yang susah. Halas. Bukan cuman kamu yang aku bagi rezeki, anak kamu pun aku bagi rezeki. Ini ayat yang
Pertama. Yang kedua, orangnya tak susah. Orangnya berkecukupan. Tapi dia takut susah di masa depan. Allah berfirman, jangan kamu bunuh anak kamu karena takut susah, khawatir susah, yakni di kemudian hari. Sekarang tidak susah. Wahai orang yang saat ini tidak susah, kamu jangan risau akan anak yang akan dilahirkan daripada kamu. Jangan kamu takut miskin di masa akan datang, karena kami yang bagi rezeki mereka. Mereka itu siapa? Anaknya dulu. Yakni kamu takut susah karena anak kamu di masa akan datang. Kamu jangan risau, anak kamu tuh aku yang bagi rezeki, bukan kamu. Benda yang beri guna pada kita, maka benda itu dipanggil rezeki. Baju rezeki, pasal boleh pakai dan berguna pada kita. Orang tak nampak tubuh kita, tak alu, tak sejuk, selimut rezeki. Lembek rezeki, rumah boleh duduk rezeki, walaupun nyewa rezeki, kerana memberi guna. Benda tak beri guna bukan rezeki. Nak, jumpa pitih Jepun tak laku beli. Pitih tu bukan rezeki, kerana nak beli ni tak memberi guna pada kita. Jalan jumpa 2%, tak pitih kita memberi guna. Nak, boleh beli dah kayu kamak seputung. Jadi kalau boleh beri guna pada kita, itulah rezeki namanya. Jangan nampak rezeki ni hak boleh telang sahaja. Atau setengah orang banyak dipanggil rezeki. Kalau sikit dia tak panggil rezeki. Tak, sikit banyak rezeki belaka. Isteri rezeki, anak rezeki. Nah, kan anak beri guna pada kita. Sedihnya tak ada belaki. Nah, dadah orang masuk Minang. Oh, rezeki. Rezeki belaka. Jangan nampak pitih. Mu boleh 5 riyal kat lagi. Dia 5 riyal. Nyak habis 5 riyal. Kalau cek. Mu boleh 50,000. Oh, rezeki bawah rezeki. 50,000 baru niat kata rezeki. Ini salah. Dia boleh beri manfaat kepada kita, itulah rezeki. Datang daripada Allah yang mentadbir alam. Lalu macam-macam. Sumber satu. Macam sumber air. Sumbernya daripada dalam bumi. Allah turunkan hujan. Nampak? Wa anzalna minas sama'i ma'a. Kami turunkan mula-mula air sebenarnya dari atas tu. Bila turun dari atas, masuk dalam tanah. Nampak? Punca dia satu, air dalam tanah. Dia akan terbit atas bukit sekali, mata air. Sungai tu, asal sungai tengok. Asal sungai. Ya, pergi. Sampai habis hulu. Dia akan jumpa dengan bukit. Atas bukit. Jangan air terjun sekayu. Bau, berpuluh-puluh tang sekali turun tu, 20 tang kali jatuh. Bapak tau. Cik kita naik bukit sekayu. Adakah ditubik pada atas tu halus, ataupun ada leknya sungai naik kat atas bukit? Tak ada dah naik gitu sungai naik atas bukit. Dia ada datang ni pucuk halus. Pucuk ni ada lorong masuk dalam tanah. Tuang sipang situ. Batu bumi kita ni tengah api, batu-batu, batu tanah, ada air pula, baru pasir-pasir di atas. Jadi pucuk satu. Pucuk satu ni kita panggil lain. Ni lalu kat ni orang panggil sungai, lalu kat ni orang panggil parit, lalu kat ni tali air. Kalau halus gini panggil lokang. Kalau duduk sekat gitu dia panggil tasik. Kalau kecil sangat dia panggil kolam. Besar sangat dia panggil laut. Sumber satu saja. Gitu juga, mari ikut tangan orang ni, mari ikut tangan orang ni, mari ikut tangan orang ni. Sumber Allah Ta'ala, dia Razak yang memberi rezeki.